فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Masuk ke muka surat 32, yaitu at-taqwim, penilaian, yaitu terkait dengan masalah adab-adab pada hari Jumat. Qala hafizahullahu ta'ala al-awwal, hal tashghal nafsaka bi syai'in asna'a khutbatil Jum'ah. Apakah Anda menyibukkan diri Anda dengan suatu perkara di tengah-tengah khutbah Jumat? Ayo, la insyaallah. Yang sering paling apa ngantuk ya. Sibuk dengan ngantuk. Ya setan buat tentram rasanya, kena aircon, nggak kena angin, wah sedap. Adapun kalau doa, kebanyakan ulama membolehkan ketika khatib sedang duduk, tidak sedang khutbah, itu boleh saja banyak-banyak berdoa di situ, dan itu salah satu dari dua pendapat terkuat tentang waktu dikabulkannya doa di hari Jumat adalah di antara dua khutbah, yaitu tatkala khatib sedang duduk. Walaupun sebenarnya hadisnya mursal, yaitu hadis Urwah, tetapi dari sisi bolehnya boleh ketika khatib sedang duduk, boleh untuk kita berdoa pada Allah Ta'ala. Ketika khatib sudah mulai bicara, kita jangan ikut-ikutan bicara, jangan melanjutkan bicara, ya. Apanya? Tidak wajib, sesuai keperluan. Kita ingin doa atau kita ingin diam saja tak masalah. Yang penting ketika khatib sedang berkhutbah, kita jangan ikut bicara, ya. Ketika khatib sedang duduk tidak masalah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Ketika khatib sedang duduk, yaitu tidak sedang berkhutbah, tidak masalah untuk kita bicara ke teman atau ke siapa yang di samping kita sesuai keperluan. Tidak lama-lama, jelas khatib pun duduk tidak lama-lama. Yang kedua, ya. Apa? Gimana? Tadi jawabannya boleh doa. Yang kedua, hal yajuzul kalam wal imamu yahtubul jum'ah. Apakah boleh kita berbicara dalam keadaan khatib sedang berkhutbah Jumat? Boleh atau tidak? Iya, tak boleh. Recinya mana? Di C. Yang ketiga, hal yajuz antashghala yadaika bi syai'. Apakah boleh Anda menyibukkan tangan Anda dengan sesuatu waktu khutbah, ketika sedang khutbah? Iya, tak boleh. Kecuali yang sangat diperlukan. Mungkin seperti di masa lampau karena cuaca sangat panas, perlu mengatur tikar, barangkali yang baru datang, mengatur sajadah barangkali, atau tahu-tahu ada hujan angin, itu terpaksa, itu perkara lain. Boleh nggak ketika khatib sedang khutbah kita beli belah di Shopee? Oh, tak boleh. Sedang khutbah di dalam masjid lagi tak boleh. Ketika sedang di dalam masjid tak boleh kita malah sengaja beli belah supaya berniaga di masjid, tak boleh, ya. Sebaiknya itu dihindari. Mencatat adalah nanti, karena Nabi menyuruh untuk apa? Untuk diam dan mendengar, dan Nabi sudah melarang untuk tangan kita banyak gerak ini dan itu. Sebaiknya itu dihindari, tanpa kita berani mengatakan pasti haramnya, tapi sebaiknya dihindari. Mencatatnya nanti di rumah dengan rekaman yang ada. Dan itu adalah sesuatu yang memang menyelisihi kebiasaan muslimin sejak lampau sampai sekarang. Tidak disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh bahwasanya para salaf sibuk mencatat ketika khatib sedang khutbah. Tapi mereka menghafal dan mengingat. Seperti yang disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, Imam Ibnul Mubarak ketika masih muda, selesai mendengar khutbah dan sebagainya itu, waktu pulang beliau berkata pada ayahnya, wahai ayahku,
Semua yang dikatakan khatib tadi saya sudah hafal katanya. Baik, hafalan kuat sekali. Intinya bukan mencatat tetapi menghafalkan, atau ya nanti aja mencatatnya adalah di rumah, bukan ketika khatib sedang berkhutbah. Kemudian yang keempat, ila aina tanzuru asna al khutbah, ke arah mana Anda melihat ketika di tengah-tengah khutbah. Oh ya, berarti Halif ya. Tadi sudah ya belum? Oh Ahmad ya. Iya, kepada khatib. Termasuk apa cara kita duduknya. Hadisnya Hasan, masalah duduk menghadap ke khatib. Kalau mampu, kalau tak mampu ya tak masalah. Paling tak kita sudah berusaha sedikit. Baik. Sebagaimana itu dibahas panjang lebar dalilnya oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar. Iya, yang dilihat adalah khatibnya. Jangan lihat yang lain-lain di luar tingkap, misalkan di luar jendela. Baik. Boleh nggak lihat ke badan khatibnya, macam kenapa ada yang tidak betul? Ya mungkin terpaksa. Seperti yang diceritakan oleh teman kita Abu Ja'far Hudaidi dulu ketika sedang keluar dakwah dengan Anwar Arwani ke daerah Badui di daerah jauh. Karena namanya Badui di daerah pedalaman, ketika khatibnya sedang berkhutbah, biasa mereka pakai jambia kan, senjatanya orang itu untuk perhiasan. Nah, cuma waktu itu podium itu apa ya? Mimbarnya itu seperti mimbar-mimbar orang awam, jadi menutupi badan dia. Nah, ketika dia berdiri masih ada jambia, ketika dia duduk orang tak tahu. Ketika dia berdiri khutbah kedua, orang betul-betul tengok ke dia, bukan karena khutbahnya hebat, tapi kenapa jambianya hilang? Kan tadi ada. Nah, orang jadi sibuk mikir itu. Setelah saya selesai sholat, baru tanya, tadi khutbah pertama pakai jambia, khutbah kedua kenapa tak pakai jambia? Dia bilang ketika saya sedang duduk, tahu-tahu ada ular di depan saya. Ya sudah, jambianya dipakai untuk bunuh ular. Nah, terus jambianya berdarah-darah, ya sudah, tidak dimasukkan ke sarungnya, dah cuci dulu nanti aja. Intinya orang-orang biasa, orang-orang yang paham, mereka akan melihat ke khatibnya, bukan melihat ke yang lain. Kemudian yang berikutnya, ma huwa ajru man hadaral jumu'ah, apa pahala orang yang menghadiri Jumat, fastama'a wa angsat, dia mendengar dan diam. Siapa berarti? Ismail kah? Atau Muttaqin. Fadilatul Jum'ah, keutamaan Jumat apa? Orang yang diam dan mendengar. Atau takra'ul hadis, baca hadisnya tuh. Naam, man tawaddo'a fa ahsanal wudu summa atal jumu'ah ya fastama'a wa angsat wa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu salasati ayyam. Ismail, maknanya apa ini hadis ini? Barang siapa berwudu dan kemudian dia menyempurnakan wudunya, insyaallah datang ke sholat Jumat, ya dia mendengar dan diam. Tak ada lafaz itu di situ. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah. Maksudnya diampuni untuknya ya ma bainahu, ya dosa antara dia, yaitu maksudnya dia adalah di hari Jumat ini, ya, dan Jumat yang berikutnya lagi, dan ada tambahan 3 hari. Baik. Berarti ada berapa hari? 4 hari. Allah. Berapa hari? Iya, 10 hari. Dosa selama 10 hari dihapus. Baik.
kecil sudah kita lewati. Tak akan menjawab gini lupa. Kemudian as-soal ma makna man masal hasa faqad lagha. Barang siapa mengusap kerikil maka dia telah melakukan kesia-siaan. Abdurrahman? Maksudnya apa? Bermain di tengah khutbah. Iya, bermain-main dengan kerikil pada waktu khutbah, maka dia telah menyia-nyiakan pahala Jumatnya. Kemudian hal minal adab antang dzura ila sa'ah. Apakah termasuk dari adab, yaitu Anda melihat ke jam, awil jawal, atau melihat ke handphone. Wal imamu yaktub, sementara imam sedang berkhutbah. Inda naim minal adab aw laisa minal adab. Walaisa minal adab, bukan termasuk adab. Imam sedang berkhutbah, tahu-tahu kita sibuk dengan handphonenya dan sebagainya. Lihat jam. Jam di depan kita, mungkin di dekat imam ada aja jamnya itu. Tak perlu sampai susah payah lihat di tangan sendiri dan sebagainya. Kenapa orang harus lihat jam? Mungkin lihat ini khotibnya lama sangat ceritanya ini. Misalkan kan barangkali orang jadi tengok-tengok jam. Terkadang sengaja nunjukkan ke imam biar imam lihat ini orang-orang sudah tengok jam. Dah lapar dah, mau makan siang. Kemudian hal tadkurul maudhu alladhi tahaddasa anhul khatib. Apakah Anda ingat maudhu, yaitu tajuk atau bab pembahasan yang dibicarakan oleh khatib yaumal jumu'atil madiyah, pada hari Jumat yang lampau? Ingat tidak? Tak ingat. Ingat tidak? Apa itu? Bicara yang apa? Habis bilang ingat bilang lupa. Ingat tidak, Naufal? Khatib Jumat lalu bicara tentang apa? Menolong Palestina, sepertinya gitu ya. Anak ingatnya juga itu. Bukan? Itu Jawal, Al-Fasl Jawal, yang ngapain? Oh ya. Ketahuan anak ngantuk berarti. Anggap aja Jumat sebelumnya lagi. Bicara apa kemarin Jumat lalu? Masalah faedah handphone. Masalah. Oh iya. Baik, ayo. Kemudian kita masuk ke muka surat 33. Ad-darsus sabi'a asyar. Pelajaran yang ke-17. Wa min adabi yaumil jumu'ah, termasuk dari adab-adab hari Jumat. At-tabkiru ila sholatil jumu'ah, yaitu berpagi-pagi, tabkir. Al-bukur, yaitu berangkat di waktu pagi. Tabkir, yaitu berpagi-pagi. Ila sholatil jumu'ah, menuju ke sholat Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ightasala yaumal jumu'ah, barang siapa mandi pada hari Jumat, ghuslal janabah, ini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak ya, untuk menjelaskan jenis mandinya. Mandi apa? Yaitu polanya adalah pola mandi janabah. Berarti apa? Kembali ke niat dia. Niatnya ini adalah mandi Jumat, niatnya ini adalah mandi janabah, tak masalah niat yang mana. Dan amalannya apa? Yang mustahab dikerjakan, yang biasa dalam mandi janabah itu. Summa roh, kemudian dia berangkat. Roha, yaitu berangkat. Terkadang roh itu berangkat di waktu petang, tapi kali ini ar-roh mutlaqul intilaq, yaitu berangkat. Terserah jamnya jam berapa, pagi atau petang dipanggil roh. Tapi jelas kalau Jumat ya pagi ya, bukan petang. Faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia itu berkorban dengan badanah, yaitu unta. Siapa kita yang mampu beli unta? Tapi barang siapa mampu melakukan itu, maka pahalanya adalah seakan-akan dia mengorbankan unta. Dalam riwayat yang lain itu fisa'atil ula, pada jam yang pertama.
Jam yang pertama itu dimulai dari apa? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sejak terbit fajar shadiq. Tapi pendapat ini tidak kuat. Karena kalau 1 jam pertama sejak fajar shadiq itu bukan waktu ibadah Jumat, itu adalah waktu apa? Ya, sholat subuh ya. Nah, yang lain mengatakan sejak selesai sholat subuh. Yang lain mengatakan sejak terbit matahari, dan ini yang menjadi pendapat banyak ulama. Jadi barangkali kalau dia itu apa mungkin jam 6 kah, atau kalau di Indonesia jam 6, di Yaman pun biasanya kurang lebih lah jam 6. Itu jam pertamanya. Kalau di sini jelas apa jam 6 masih masa-masa sholat subuh di sini. Nah, diperkirakan yaitu pada waktu sudah terbit matahari, sehingga sampai 1 jam berikutnya itu dianggap 1 jam. Ini pendekatan saja. Kemudian waman roha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa berangkat pada jam yang kedua. Sekitar pendekatan mungkin tengoklah mungkin jam 7 hingga jam 8 atau jam 8 hingga jam 9 diperkirakan. Faka'an nama qarraba baqarah, seakan-akan dia berkorban dengan seekor lembu. Ini pun mahal sekali. Berapa ekor lembu ya? 1 ekor lembu berapa? 4.000 kan? 5.000 ringgit. Lebih mahal dari itu boleh jadi. Wa man roha fi sa'ati salisah, barang siapa berangkat pada jam yang ketiga, faka'an nama qarraba kabsan akram, maka seakan-akan dia berkorban, yaitu mengorbankan kambing kibas, yaitu kambing biri-biri, akron, yaitu yang tanduknya sempurna. Jelas ini sangat mahal. Baik. Waman roha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa berangkat pada jam keempat, faka'an nama qarraba dajajah, maka seakan-akan dia mengorbankan seekor ayam. Waman roha fi sa'atil khamisah, barang siapa berangkat pada jam yang kelima, faka'an nama qarraba baidah, seakan-akan dia mendekatkan yaitu apa? Berkorban dengan telur. Ya, keperluan orang lain-lain, tapi semakin awal itu semakin bagus kualitinya. Telur pun lain-lain ya, ada telur burung puyuh yang datangnya terlampau kesiangan. Telur cicak kecil sekali, telur cicak itu. Fa idza kharajal imam, kemudian jika imam keluar, maksudnya keluar dari rumah, hadaratil malaikah, para malaikat hadir. Yastami'una dzikr, untuk mendengarkan peringatan, yaitu mendengarkan khutbah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, yaitu para malaikat ada di pintu-pintu masjid, mencatat siapa yang masuk al-awwal fal-awwal, dicatat. Nah, kalau khotib sudah naik ke mimbar, maka para malaikat menutup suhuf-suhuf mereka, lembaran-lembaran mereka, dan mereka mendengarkan zikir. Maka di sini ada isyarat yang jelas, berarti yang datang dalam keadaan khotib sudah di atas mimbar, khawatirnya apa? Tidak masuk dalam catatan dia. Khawatirnya macam itu. Catatan sudah ditutup. Dia datangnya lambat. Ya. Mereka itu di dalam masjid atau di tempat luar, di tempat parkir? Kalau di dalam hadisnya adalah di pintu-pintu masjid. Di pintu-pintu masjidnya itu. Baik. Al-hadis muttafaqun alaih. At-taqwim, penilaian. Mata tadhabu ila sholatil jumu'ah. Bilakah Anda berangkat ke sholat Jumat? Ini sekarang giliran siapa ya? Tak apa bolehlah. Siapa Halif? Diperkirakan jam berapa? Jam berapa? 12 bilang apa? 1. Kalau mampu sa'ah asyirah baik, di sa'ah asyirah, tapi untuk kita ya, bukan asyirah yang dalam hadis. Jelas hadis maksimalnya hanya berapa ini? Jam 5 saja. Baik, jam 10 itu sudah sangat bagus. Baik. Semuanya bertakwa semampu mungkin. Kemudian asani, mata tabda'u sa'atul ula, bila dimulai jam pertama yang dipanggil dengan jam ghurubi. Jam pertama dikira bagaimana?
Ya, yang rajih wallahu alam adalah sejak terbitnya matahari. Ya, dimulai dari terbitnya matahari. Kemudian yang berikutnya mahuwal ajru al-murattabu ala man bakkara yaumal jumu'ah. Apa pahala yang diakibatkan mutaratib yang diakibatkan atau dihasilkan untuk orang yang berpagi-pagi pada hari Jumat, yaitu fi sa'atil ula, pada jam yang pertama pahalanya apa? Berarti siapa? Muttaqin. Fakaan nama aywa badana, seakan-akan dia mengorbankan unta. Baik. Kemudian yang berikutnya man ata wal khatibu qad sa'idal mimbar. Barang siapa datang dalam keadaan khatib sudah naik mimbar, fahal taktubuhul malaikatu ma'al mubakirin. Apakah para malaikat mencatat dia bersama dengan orang yang berpagi-pagi? Ayo naim. Naam aula. Yang datang dalam keadaan khatib sudah naik, sudah mau innal hamdalillah. Berarti orang ini ditulis malaikat termasuk dari yang bersama orang yang berangkat awal atau tidak? Jawabannya lah, ya. Karena apa? Datangnya agak lambat dia. Agak lambat kah? Sangat lambat. Mungkin istilahnya sangat, ya. Dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Sayyid ilahuna wallahu a'lam.